Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Linalti Pinem. Saya dari Aper tingkat 1 Wirausaha Medan dengan NIM 1440120013. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Dan wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia memandang dirinya sendiri atau secara geografis sebagai satuan antara ideologi, politik, ekonomi, serta masalah keamanan dan pertahanan. Konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan geografis yang melekat pada diri Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya. Hal ini terkait dengan sikap negara yang mengutamakan pada persatuan dan kesatuan. Maka perairan yang terdapat di antara pulau-pulau itu harus dianggap sebagai elemen perhubungan dan bukanlah sebagai faktor pemisah, yakni sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaannya dalam mencapai tujuan nasional. Terima kasih. Memperkenalkan diri, nama saya Nadia Safira Fonna, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan jurusan Akper tingkat 1. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang Nusantara. Filsafat Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan Nusantara antara lain: 1. Penerapan hak asasi manusia seperti memberikan kesempatan menjalankan ibadah dengan agama masing-masing. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Berikut aspek-aspek wawasan Nusantara. 1. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. 2. Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. 3. Aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengamalan sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, semangat ini harus tetap dilestarikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Terima kasih. Nama saya Nikita Veronica, Akper tingkat 1. Poin dari fungsi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara adalah sebagai konsepsi kesatuan sosial, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. 2. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan kesatuan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan teman kita. Izin memperkenalkan diri, nama Ivan Aryota, jurusan Akper tingkat 1. Saya akan membahas tentang fungsi dari wawasan Nusantara, yaitu sambungan 1, 2, yaitu poin ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu persatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. 4. Wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa terhadap negara tetangga. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Irgi Rahmadi, NIM 1440120018. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari 2, yaitu yang pertama tujuan nasional. Tujuan nasional adalah dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam adalah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk melaksanakan dan membina kesejahteraan, kedamaian abadi, budi luhur, serta martabat manusia di seluruh dunia. Terima kasih. Nama saya Rinita Erlikasna, jurusan Akper tingkat 1, NIM 1440120011. Pedoman pengalaman penghayatan di bidang politik. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai dengan hukum dan lebih mementingkan persatuan bangsa. Contohnya, seperti dalam pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan kepala daerah. Harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Perkenalkan, nama saya Puja Miranti, NIM 1440120031, jurusan keperawatan. Baiklah, pedoman penghayatan dan pengamalan wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, sehingga harus berorientasi pada pemerintah, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Contohnya dengan menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah, seperti hasil pertambangan umum, perikanan, kehutanan 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. Hasil pajak bumi dan bangunan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Dengan dilaksanakannya pemerataan dana di setiap daerah, maka kemajuan masyarakat akan semakin pesat dan merata di semua daerah. Dan tujuan negara Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyat lebih mudah cepat tercapai. Baik, nama saya Ezan dari Akper Wira Husada Medan. NIM 1440120008. Saya akan menjelaskan pedoman pengamalan penghayatan bidang sosial budaya. Dalam kehidupan bangsa yang serasi, masyarakat yang berbeda dari budayanya. Contohnya pemerataan pendidikan yang harus wajib belajar dan diprioritaskan bagi daerah yang tertinggal. Terima kasih. Selamat siang Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Mawaddah, jurusan Akper Wira Husada Medan tingkat 1. Saya akan menjelaskan poin ke-9, pedoman pengamalan wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dengan cara menjadikan hak setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam pembelaan negara Indonesia. Contohnya itu saat ada negara asing yang ingin merebut wilayah di Indonesia, maka kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan wilayah di Indonesia dari gangguan negara asing. Nah, kesimpulan dari pedoman pengamalan wawasan Nusantara ini telah kami simpulkan, yaitu pedoman pengamalan wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang kita terhadap diri kita serta lingkungan setempat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta melakukan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara agar masyarakat Indonesia mencapai tujuan yang nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.